Oke, sebelum dimulai, ini dilihat di partisipan sudah ada 25 orang ya. Kira-kira ini kakak, akang, teteh, ibu atau bapak dari mana aja nih asal daerahnya? Boleh komen di kolom chat. Ini kita sapa-sapa dulu ya. Sambil mungkin menunggu beberapa partisipan lainnya. Wah, ada dari Tangsel, ada dari Depok, ada dari Pekanbaru, Masya Allah. Terus ada dari Condet, Jaktim, ada dari Kaltim, Masya Allah ini Banjarmasin, Palembang. Wah, ada dari Malaysia juga, Masya Allah. Dari Kediri, Banda Aceh. Masya Allah, kalau aku sendiri sekarang lagi di Bandung. Ada yang dari Bandung juga? Eh, Situ Bondo. Oke, Masya Allah. Agar tidak terlalu malam ya, kita mulai saja kali ya untuk acara kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dengan segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kita semua walaupun dengan posisi dan daerah yang dari berbagai macam pulau dan bahkan ada yang dari luar negeri juga dari Malaysia, kita masih Allah beri kesempatan untuk berkumpul bersilaturahmi secara daring melalui Zoom meeting kali ini. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang atas perjuangannya kita semua dapat merasakan indahnya Islam pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada seluruh partisipan acara Launching Arabic Class Batch 2 in collaboration Amar Arisalah with Pan Arabic. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan saya, Aziza, bukan istrinya Arhan, selaku pembawa acara pada malam hari ini untuk menyampaikan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pematerian oleh Bang Amar Arisalah tentang urgensi penguasaan bahasa Arab untuk pembebasan Al-Aqsa. Kemudian acara yang ketiga, perkenalan program Fun Arabic oleh Kak Atikah Mahdiah selaku founder Fun Arabic. Kemudian acara yang keempat ada Q&A atau tanya jawab seputar program Arabic Class. Dan acara yang kelima atau terakhir ada penutupan dan dokumentasi. Oke, masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk menambah keberkahan dari acara malam hari ini, marilah kita sama-sama meluruskan niat dan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, selanjutnya, sebelum masuk ke acara yang kedua, yaitu pematerian oleh Bang Amar, mungkin ada beberapa nih dari kakak, mas, mbak, akang, teteh, bapak, atau ibu sekalian yang mungkin belum mengenal nih siapa sih Bang Amar ini. Jadi, Bang Amar Arisalah ini adalah seorang content creator dengan akun Instagram @risalah.amar atau karena sering kena ban ya Kak. Jadi ada akun backupnya @risalahamar04 atau @risalahamar_. Jadi para partisipan kalau misalnya udah follow nih @risalah.amar terus kok nggak kelihatan updateannya, mungkin barangkali akunnya lagi ke ban. Jadi mangga di follow dua akun backupnya. Kemudian selain menjadi content creator, beliau juga aktif menjadi penulis dan saat ini sudah memiliki 9 karya buku yang beberapa di antaranya itu berjudul Karena Menikah Tak Sebercanda Itu, Zaid bin Harisah, dan yang terbaru itu ada Tufanul Aqsa.
Nah, dari ketiga buku tersebut bisa dilihat nih, kalau beliau ini berkiprah atau banyak membahas isu tentang pernikahan, sirah, dan Palestina. Beliau juga aktif pada kegiatan sosial sebagai pengajar lepas di Lapas Khusus Gunung Sindur bersama Yayasan Nirunabi. Beliau juga founder dari Yayasan Negeri Buku. Nah, beliau juga terlibat aktif nih dalam misi kemanusiaan internasional bersama Gaza District Dernegy atau GDD di Mesir, kemudian ada Orang Baik di Mesir, kemudian Hands Foundation di Suriah, eh, dan Muslim se-Asia di Istanbul, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan sosial yang beliau ikuti. Nah, Masya Allah, eh, itulah sedikit profil dari Bang Amar ini. Nah, selanjutnya, karena di tengah-tengah partisipan ini udah ada nih Bang Amar, kepadanya dipersilahkan untuk menyampaikan materi tentang urgensi penguasaan bahasa Arab untuk pembebasan Al-Aqsa. Baik, jazakumullah khairan Mbak Azizah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, teman-teman sekalian, alhamdulillah nih teman-teman sudah bergabung dan sama-sama nih kita sebetulnya sedang prihatin. Sudah hari ke-372, tapi kok kelihatannya perangnya belum berhenti. Meski begitu, kita juga cukup bangga dan cukup senang karena ternyata Mujahidin masih kuat. Hari ini keluar beberapa video yang mencerminkan kekuatan Mujahidin itu. Jadi kita doakan mudah-mudahan kita bisa terlibat lebih jauh dalam usaha pembebasan Al-Aqsa, bukan cuma sebagai penonton, share konten, dan lain sebagainya. Nah, itulah sebabnya nih saat ini saya bekerja sama gitu ya antara tim Risalah Amar dengan Fan Arabic. Ini juga sebenarnya sahabat-sahabat lama juga ya. Biar apa? Karena gini, sadar nggak kita kenapa belakangan ini berita-berita itu lebih viral daripada tahun-tahun sebelumnya? Sebelumnya, kita itu kebanyakan merujuk ke media-media barat yang menggunakan bahasa Inggris. Namanya sudah menggunakan bahasa Inggris, terus juga menggunakan media barat, maka yang ada beritanya bias. Misalnya, contoh yang paling sederhana, ya contoh yang paling sederhana. Konflik dengan perang itu dua hal yang berbeda. Kalau istilah dari para mujahidin digunakan istilah ma'rikat dan juga digunakan istilah mujadzarah, ya kan? Yang dua itu artinya berbeda dengan konflik dan artinya beda juga dengan peledakan biasa. Kalau konflik ya sekedar konflik, tapi kalau ma'rikat artinya peperangan. Dan dalam bahasa Inggris kita juga harus menggunakan istilah genosida. Hamas itu bukan kelompok milisi. Hamas adalah pemerintah resmi di Gaza yang memenangkan pemilu. Akan tetapi oleh dunia internasional yang menggunakan bahasa Inggris digunakan istilah milisi. Nah, padahal Hamas itu adalah sebuah harokah, bukan milisi. Ya, ini semua terjadi kenapa? Satu, karena kita tidak bisa berbahasa Arab, sehingga mencari judul dalam bahasa Arab aja kita pusing. Ketika misalnya saya menuliskan tentang Hamas, ya tentang kemarin di buku Tufanul Aqsa misalnya, ketika mencari bahan dalam bahasa Inggris yang ada bias. Oke, bahan tentang Israelnya sih banyak. Tentang Netanyahu, tentang kutukan 8 dekade, tentang sapi merah, banyak. Tapi kalau saya mencari informasi tentang Ismail Haniyah, misalnya perjanjian Syati, yang perjanjian damai antara Fatah dengan Hamas, yang Hamas itu menyerahkan jabatan Perdana Menteri kepada otoritas Palestina, bahwa itu terjadi di rumah Ismail Haniyah, bahwa itu terjadi di Kams Syati, bahwa itu terjadi setelah Ismail Haniyah meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri dengan sukarela. Berita-berita itu nggak ada di dunia internasional. Yang ada pokoknya Fatah dengan Hamas berdamai, udah sampai di situ aja. Ya, contohnya lagi misalnya cerita-cerita para mujahid yang menciptakan roket, cerita mujahid yang menciptakan drone, para mujahid yang menciptakan senapan dan lain sebagainya. Berita-berita itu nggak ada dalam bahasa Inggris.
Apalagi yang sekarang nih di masa Tufanul Aqsa, Dafa al-Madani di Gaza, atau yang kalau di Indonesia itu seperti BPBD gitu ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Badan Daerah Penanggulangan Bencana, itu kebanyakan rilisnya menggunakan bahasa Arab. Karena memang mereka masih berharap negara-negara terdekat yaitu Inggris, Mesir, lalu kemudian Yordania, lalu juga kemudian Suriah dan Lebanon, itulah yang menolong mereka. Dan saya kemarin ke Mesir itu nggak banyak orang Mesir asli yang bisa menggunakan bahasa Arab, apalagi bahasa Arab aktif. Nggak banyak. Di antara mereka kebanyakan hanya bisa menggunakan bahasa Arab, itu juga yang amiyah, tidak bisa menggunakan bahasa Arab fusha. Maka kebanyakan rilis-rilis Hamas itu menggunakan bahasa Arab, tidak menggunakan bahasa Inggris. Baru sekarang-sekarang ini kebanyakan menggunakan bahasa Inggris. Nah, Al Jazeera dan juga kemudian media-media lokal Palestina juga ada. Tapi kan selama ini seakan-akan kita tidak pernah melihat media itu. Kenapa? Karena itu kebanyakan menggunakan bahasa Arab. Iya kan? Kalau teman-teman lihat di Telegram saya, detik per detik Israel itu menembak apa, Israel itu menghancurkan apa, berapa jumlah korbannya, update korbannya jadi berapa dan lain sebagainya. Detik per detiknya itu ada di Telegram, ada di media-media mereka, ada di live YouTube-nya Al Jazeera. Cuma selama ini kenapa kita nggak tahu? Kita lebih tahu updatean mengenai badai Milton. Kita lebih tahu updatean mengenai situasi yang terjadi di Amerika dan di Uni Eropa. Kenapa? Karena kita tidak menguasai bahasa Inggris dan terutama penekanan yang ada pada kita sebagai konten kreator dan pegiat media sosial. Kita ini kebanyakan mengetahui kabar-kabar Palestina dari video-video yang grafik konten. Ya, dari akunnya apa? Dari akunnya Wisam gitu ya, dari akunnya siapa? Khalid Bediun ya dan lain-lain sebagainya. Kita mengetahui dari situ. Akan tetapi kemudian yang terjadi ya ternyata itu juga bias karena apa? Bagi orang-orang Eropa, ya pesan yang mau disampaikan itu bukan pesan perlawanan. Orang-orang Palestina atau jurnalis Palestina itu bukan yang nggak tahu kalau ada kaum muslimin yang menggunakan bahasa Turki dan menggunakan bahasa Melayu, yang mereka tidak menguasai bahasa Arab. Tahu mereka. Akan tetapi kepentingannya sekarang untuk mengubah stigma orang-orang Eropa bahwa Palestina itu baik-baik saja dan lain sebagainya, bahwa pajak mereka itu digunakan untuk membeli senjata, bahwa uang mereka itu digunakan untuk mendukung negara teroris yang namanya Israel gitu loh. Tapi kepada kita, kaum muslimin yang ada di Indonesia, yang ada di Turki, yang ada di Malaysia, Brunei Darussalam, yang kita-kita ini tidak menggunakan bahasa Arab, itu PR banget. Itu sulit sekali untuk kita memahami apa yang terjadi di Palestina. Nah, ketika saya beberapa kali mengunjungi Kuala Lumpur, ya, saya sebetulnya agak kagum juga sama Malaysia. Karena apa? Jenis pemberitaan tentang Palestina yang ada di Malaysia itu bukan lagi berita-berita pembantaian, bukan lagi tangan yang terputus, bukan lagi kepala yang berlesatan dan lain sebagainya. Tapi berita di Malaysia itu sudah masuk ke pemberitaan mengenai mukawamah atau resistance, ya, pemberitaan mengenai para mujahidin. Sehingga orang-orang Malaysia itu tahu hari ini Hamas ngapain, besok Jihad Islam ngapain, Fatah ngapain gitu ya. Isu bahwa pemimpin Hamas bermewah-mewahan di Qatar, isu bahwa pemimpin Hamas itu bersembunyi di terowongan, itu nggak laku di Malaysia. Orang Malaysia sudah paham apa yang terjadi dan itu hanyalah tipu daya Barat. Kenapa? Karena di sana jurnalis-jurnalisnya itu menerjemahkan dari bahasa Arab. Sedangkan jurnalis-jurnalis kita, saya ngobrol sama jurnalisnya Tribun, ya, saya ngobrol sama jurnalisnya Kompas, ngobrol juga sama jurnalis-jurnalis, ya, pokoknya banyak media-media Indonesia lah gitu ya. Kok mereka masih menerjemahkan dari bahasa Inggris? Berita tentang Palestina cuma sekedarnya saja, ringkasannya saja. Itu pun digunakan kata-kata yang misalnya Israel meledakkan sebuah bangunan 3 tewas gitu loh. Padahal harusnya kan diberitakan Israel membunuh 3 orang dalam sebuah peledakan bangunan atau Israel membunuh 20 orang ketika mengebom sekolah. Beritanya harus seperti itu. Cuman selama ini kan kita nggak dapat itu. Kenapa? Karena kita tahunya yang sedih-sedih dan karena kita tidak bisa berbahasa Arab. Itu yang pertama. Minimal teman-teman sekalian bisa membaca ya, teman-teman minimal tahu oh judulnya apa gitu ya, judulnya tahu begini 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 dan lain-lain sebagainya ya. Satu itu. Yang kedua, kemarin saya ikut daurah bersama dengan Syekh Abdul Fattah Al-Awaisi yang saat ini ternyata menetapnya di Malaysia. Alhamdulillah dekat dengan kita gitu ya, bisa kita kunjungi kapan saja. Dan ini adalah salah satu kelemahan negara kita. Banyak ulama-ulama besar dunia itu merasa lebih nyaman di Malaysia. Contohnya siapa? Zakir Naik, ya, Syekh Abdul Fattah Al-Awaisi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang di Malaysia itu masyarakatnya itu relatif mendukung bagi dunia dakwah, nggak ada sentimen antar ormas gitu ya, dan orang-orang non muslimnya itu juga di sana terkendali nggak seperti yang ada di sini.
Ya. Nah ini yang kemudian harus kita evaluasi di negara kita, Indonesia ini kok apa namanya ya, nggak beres-beres ini kenapa ini gitu ya, kitanya sendiri yang harus mengubah. Ya, saya kemarin ikut daurah dengan Syekh Abdul Fattah Al-Awaisi. Saya jumpai begini, ketika saya tanya beliau dengan menggunakan bahasa Inggris, jawabannya sekedarnya saja. Beliau bisa berbahasa Inggris, beliau tinggal 10 tahun di Inggris. Tapi kemudian ketika saya tanya menggunakan bahasa Arab, ya Syekh, kaifa ra'aib, bla 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 bla. Ternyata kok jawabannya panjang lebar, kitabnya ini, penelitian saya di sini, bla 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 bla. Oh, berarti seakan-akan Syekh Abdul Fattah Al-Awaisi itu sedang menyeleksi siapa-siapa orang yang layak untuk menjadi pembebas Al-Aqsa. Dengan kuncinya adalah dia harus memahami bahasa Al-Quran, dia harus memahami bahasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia juga harus memahami bahasa apa yang digunakan oleh para mujahidin. Itu loh teman-teman sekalian. Karena jadi Syekh Abdul Fattah Al-Awais itu cerita, suatu ketika dia pernah ditangkap oleh polisi Israel di Al-Quds saat itu, di Baitul Maqdis. Kenapa alasan ditangkapnya? Jadi ceritanya siang itu sedang berlangsung demonstrasi besar-besaran. Sedangkan Syekh Abdul Fattah itu sedang ada di rumahnya di Al-Quds ya, di kawasan Hebron. Agak jauh, sekitar sekitar 30 kiloan dari Al-Quds, tapi Syekh Abdul Fattah itu dituduh terlibat. Kenapa? Karena para demonstran itu malamnya kajian dengan buku beliau gitu loh. Nah, kemudian setelah beliau ditangkap, beliau ini kaget. Tahu nggak, ternyata tentara-tentara Israel yang menangkap itu mahir berbahasa Arab dengan fusha. Nah, ternyata musuh kita itu mempelajari kita, dan ada beberapa media massa atau ada beberapa koran, majalah dan lain sebagainya yang secara khusus dikelola oleh orang-orang Zionis, secara khusus dikelola oleh musuh kita untuk menyebarkan berita-berita bohong dan juga untuk nge-framing. Ya, dan ini bahaya sekali. Ini bahaya sekali. Apalagi misalnya kita lihat sekarang banyak sekali video-video yang menggunakan bahasa Arab tapi terjemahannya diselewengkan atau terjemahannya itu dibuat salah. Untuk apa? Untuk mengadu domba. Saya menemukan banyak sekali video-video dari para mujahidin, dari Hamas misalnya. Ada pencuri, lalu pencuri itu dipukuli atau ditembak, dieksekusi lah itu kurang lebih. Lalu kemudian ternyata di frame, padahal kalimat dalam videonya itu jelas gitu mengatakan ini pencuri, maling dan lain sebagainya dengan bahasa Arab gitu ya. Tapi ternyata karena kita tidak paham bahasa Arab, ada subtitle di sana, ada terjemahannya berupa teks tertulis itu yang menyebutkan bahwa Hamas memukuli warga tidak bersalah dan lain sebagainya. Padahal itu jelas di videonya itu suaranya mengatakan ini pencuri, dan masyarakat juga ikut melempari batu kepada si pencuri itu dalam video yang sama, ya kan? Nah, ini saja ya sudah menjadi problem. Terus contohnya lagi, kemarin ada tuduhan bahwa Abu Ubaidah itu adalah orang Iran. Ini lucu sekali tuduhannya. Ada tuduhan bahwa Abu Ubaidah itu orang Iran, namanya Hudzaif al-Kahlot, dan katanya sekarang tuh sedang ada di Iran. Ini orang yang kalau tidak bisa berbahasa Arab, dia tidak bisa mencari berita Abu Ubaidah setiap tahun lagi perang tuh gimana. Tahun 2023, sebelum terjadinya Tufan Al-Aqsa, Abu Ubaidah itu di Gaza, dan itu banyak banget videonya. Artinya sama seperti juru bicara TNI lah ya, atau juru bicara tentara. Itu kan sering sekali keluar statementnya gitu ya di televisi, bisa ditemui dan lain sebagainya. Begitu juga dengan Abu Ubaidah. Abu Ubaidah tidak muncul hari ini saja. Akan tetapi Abu Ubaidah itu sudah muncul sejak tahun 2018 dan lain sebagainya. Yang itu semua nggak akan bisa kita ketahui kalau kita mengandalkan media barat. Apalagi kalau kita mengandalkan media-media buzzer, postingan-postingan di TikTok yang keliru. Ya, ini baru aja tadi siang saya mengklarifikasi gitu ya. Berita di TikTok tuh mengatakan Muhammad Daif sudah syahid gitu kan, padahal belum. Ya, dan ini faktor yang ketiga, kita jadi tidak terhubung dengan para mujahidin. Ya, nggak tahu tuh mereka ngomongin apa sebetulnya, dan kita juga jadi nggak paham apa yang sedang terjadi di Palestina karena kita tidak bisa menggunakan bahasa Arab. Nah, yang terakhir, ya, ala thariqil Quds, ya jalan menuju pembebasan Al-Aqsa itu. Kenapa kita harus mempelajari bahasa Arab? Satu, karena kunci pembebasan Al-Aqsa terletak di dalam Al-Quran. Dan kita tidak akan bisa memahami Al-Quran kecuali kita berbahasa Arab. Jangankan Al-Quran. Jangankan itu, sholat saja, kalau kita tidak paham artinya, Allahu Akbar misalnya, lalu kalau ada orang membaca doa iftitah, ada yang Allahu Akbar kabiro, ada juga orang membaca doa iftitahnya itu, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, dan seterusnya. Kalau orang tidak paham apa artinya, itu nanti dia doanya seperti doa autopilot saja gitu. Tahu-tahu dia sholat, ya, terus tiba-tiba nanti sudah salam saja gitu. Dia tidak tahu, oh tadi bacaannya apa artinya. Dia tidak bisa meresapi tahiyat. Dia tidak bisa meresapi doa di antara dua sujud.
Dia tidak bisa meresapi doa pada saat sujud terakhir sebelum dahi kita diangkat, karena itu doanya sangat sangat dalam gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Apalagi ketika kita membaca Al-Quran, kita sekedar hafal saja, padahal di dalamnya banyak sekali rahasia-rahasia mengenai orang Yahudi yang sudah dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Misalnya dalam surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr itu secara khusus dari awal sampai akhir bicara mengenai interaksi antara kaum muslimin dengan orang Yahudi di kota Madinah. Bagian pertama itu membahas masalah pengusiran. Qad sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi dan seterusnya. Iya kan? Lalu kemudian di setengah bagian yang pertama itu akan membahas permasalahan perang yang mana harta benda orang-orang Yahudi dirampas oleh kaum muslimin. Dan menjelang bagian akhir akan bicara mengenai tauhid dan akan bicara mengenai keingkaran orang-orang Yahudi kepada Islam. Nah, itu aja kita nggak bisa tahu, ya. Dan semenjak awal ketika kita belajar surat Al-Baqarah itu misalnya ya, kita sudah jelas diberitahu bagaimana sifat dan sikap orang-orang Yahudi di dalam juz 1 loh. Dan nanti sampai dengan juz terakhir itu banyak sekali pertanyaan orang-orang Yahudi yang selalu muncul di sana. Dan coba bayangkan, juz 1 ya, juz 1 itu berisi bagaimana perjalanan orang-orang Yahudi atau orang-orang Bani Israel yang saat itu masih muslim gitu ya, menuju ke Baitul Maqdis. Ya kan? Setelah dibebaskan dari Fir'aun, ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Ini di setengah juz 1. Di juz 30 nanti, ternyata Al-Aqsa masih juga dibahas. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Itu membahas apa namanya buah-buahan yang memang khusus ada di Syam, lalu kemudian membahas wa turi sinin, Bukit Tursina. Ya kan? Nah, ini teman-teman sekalian, kalau kita tidak memahami Al-Quran dengan perantara memahami bahasa Arab, habis kita. Makanya jangan heran, ya jangan heran. Kita selama ini sudah ada di zona nyaman membaca Al-Quran, ada di zona nyaman mempelajari Al-Quran dengan mengetahui artinya bukan dari pemahaman kita dalam bahasa Arab, melainkan dari apa? Melainkan dari terjemahan yang diberikan oleh para ulama kepada kita. Baik itu terjemahan bahasa Melayu, Indonesia, Jawa, Sunda, dan lain sebagainya. Nah yang terakhir, di antara keutamaan belajar bahasa Arab, kita tidak terhubung dengan para mujahid. Ini problemnya. Ketika saya ngobrol dengan para mujahid, ketika saya ngobrol dengan para petinggi Hamas, ketika saya ngobrol dengan apa namanya orang-orang yang bergelut di bidang kepalestinaan, mereka selalu menggunakan bahasa Arab. Kenapa? Satu, ini sebagai saringan ya bahwa orang yang mereka ajak bicara itu adalah minimal orang yang pernah belajar dan orang yang tahu betapa kemuliaan bahasa Al-Quran itu. Ini sudah bukan lagi bahasa etnis, ya. Ini sudah bukan lagi bahasa satu bangsa. Akan tetapi bahasa Arab sudah menjadi bahasa Islam itu, ya kan? Dan selama ini kenapa kita seakan-akan tidak tidak tahu buku-bukunya Hamas itu apa aja? Tidak bisa mengakses berita-berita mengenai Hamas, ya tidak bisa mengakses berita-berita mengenai Palestina. Keterhubungan kita tuh sangat rendah dan keterhubungan inilah yang coba saya usahakan dengan bekerja sama dengan Fan Arabic. Itu loh teman-teman sekalian ya. Nah, saya berharap ya teman-teman nanti memanfaatkan fasilitas yang ada dengan Fun Arabic ini. Nanti kalau dibuka batch 2 gitu ya, atau teman-teman nanti mungkin ada kelas-kelas sampingan gitu ya, yang di luar dari kelas reguler, teman-teman bisa ikuti. Silakan pelajari dengan baik dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dari mengetahui bahasa Arab. Minimal kalau WhatsApp saya, itu nggak lagi bilang jazakillah khairan Ustadz gitu. Banyak banget yang seperti itu. Ya jazakillah khairan Ustadz. Oh iya iya iya, Masya Allah gitu kan. Atau minimal kalau lagi ngomong misalnya kita ketemu bertiga ya kan, terus nggak ada lagi yang ngomong apa jazakallah khairan tapi jazakku apa, nah itu kan huwa huma humnya tuh gimana tuh ya, kuma dan seterusnya. Ini nih jangan sampai ketukar-tukar, minimal itu dulu deh gitu ya. Dan meskipun saya mengapresiasi ya teman-teman yang udah mau yang share-share berita tentang Palestina, teman-teman udah mau menerjemahkan sendiri lewat Google Translate gitu ya. Akan tetapi yang jelas itu tidak cukup karena Google Translate tidak bisa digunakan untuk ibadah. Bagaimanapun kita sholat, membaca Al-Quran, bahkan belajar fikih itu harus ada pengertiannya sendiri. Perdebatan-perdebatan agama yang muncul sekarang ini itu seringkali terjadi akibat kepahaman kita terhadap bahasa Arab yang sangat rendah. Ketika para ulama misalnya mengatakan wajib, nah kita harus pertegas dulu ini wajib dalam bahasa Indonesia atau Melayu atau wajib dalam bahasa Arab, ya kan? Ketika dalam bahasa Indonesia digunakan istilah harus, apakah kemudian konsekuensinya menjadi wajib?
maka sebaiknya gunakan saja bahasa Arab. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau jamaahnya tidak bisa berbahasa Arab, maka belajar fikihnya kira-kira gimana nanti? Ya kan? Antara suci dengan tohur, itu saja dua hal yang berbeda. Ya, bersih, ya bersih dengan tohir itu aja dua hal yang berbeda. Sementara kalau dalam pelajaran fikih, tohir itu apa namanya? Nggak tohir itu lebih diutamakan. Karena apa? Orang kalau habis mandi tapi tidak mandi wajib ya bersih. Tapi kalau dia berhadas atau kalau dia junub ya tetap aja dia tidak bersih gitu loh. Tetap aja dia tidak tohir meskipun dia bersih. Agak rumit kan? Ini perkara bahasa sebetulnya. Nah, teman-teman sekalian kira-kira itu sisanya mari kita apa namanya diskusi gitu ya. Update hari ini sekitar 42.175 orang syahid dan ini sudah hari ke-372. Itu kira-kira Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah. Itu tadi materi dari Bang Amar ya. Ternyata sepenting itu, seurgent gitu, sekrusial itu kita untuk harus belajar bahasa Arab ya. Tidak terbatas untuk kita bisa aktif dalam apa isu-isu Palestina, tapi sampai ke hal-hal yang kita lakukan setidaknya 5 kali sehari itu untuk sholat itu kita perlu gitu untuk memahami bahasa Arab gitu. Minimal apa yang kita baca ketika sholat itu kita paham gitu sehingga kita itu bisa sampai gitu makna sholat kita tuh apa sih gitu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin tuh tidak sekedar kita lafazkan saja gitu tapi dengan penuh keyakinan karena kita paham gitu bahasa Arab itu gitu. Nah, mungkin dari apa yang disampaikan Bang Amar tadi nih, dari kakak, akang, teteh, mas, mbak, atau bapak ibu sekalian yang ada di sini nih mulai tergugah gini untuk belajar bahasa Arab gitu, untuk mulai kita tahu gitu bahasa Arab itu seperti apa gitu. Tapi bingung gitu, harus belajar dari mana, di mana dan bagaimana gitu. Apalagi di sini kan dari berbagai umur, dari berbagai profesi masing-masingnya gitu kan ya. Mungkin kalau masih ada yang sekolah, masih sempat lah kita ikut apa namanya, ketika kuliah mungkin mengambil jurusan bahasa Arab atau ikut kelas-kelas bahasa Arab. Nah, mungkin kalau untuk Bapak Ibu sekalian di sini barangkali sudah ada yang bekerja, sudah punya spesifikasi pekerjaan lain gitu. Jadi bingung gitu, harus belajar dari mana, di mana gitu dan bagaimana. Nah, alhamdulillah sudah hadir juga di antara kita ini ada Kak Atikah Madia. Beliau ini founder dari Pan Arabic. Nah, beliau di sini juga hadir untuk mengenalkan nih program Arabic Class yang ada di Pan Arabic ini. Nah, sebelumnya sedikit perkenalan tentang Kak Atikah ini adalah lulusan S1 dari Tarbiyah Islamic Education di STAI Al-Hikmah dan S1 juga di jurusan Arabic Science di LIPIA Jakarta atau Islamic and Arabic Science Institute. Nah, beliau juga selain S1 ini ada double major nih terkait pendidikan dan bahasa Arab, beliau juga banyak aktif mengikuti pelatihan-pelatihan serta sertifikasi terkait pendidikan dan bahasa Arab, seperti eh, Training for Arabic Teacher oleh Syekh Aldaw Alwad Al-Karim, kemudian Training for Arabic Teacher yang diselenggarakan oleh King Salman Global Academy for Arabic Language. Nah, itu untuk apa namanya sedikit profil dari Kak Atikah ini. Di sini sudah ada Kak Atikah, Mangga dipersilahkan untuk mengenalkan ada apa aja sih program di Fun Arabic ini. Kepadanya dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Kak Aziza. Suara aku terdengar jelas nggak? Terdengar, Kak? Kedengar, Kak. Ya, nanti kalau misalkan kurang besar, boleh volume laptopnya atau device-nya agak digedein ya, karena saya lagi kurang, tenggorokannya kurang enak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi alamul ghuyub. Alhamdulillahi bidzikrihi tatma'innul qulub. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأعز مطلوب وأشرف مرغوب والصلاة والسلام على نبي المحبوب وبعد اللهم يسر كل عسير والطف بنا بتيسير كل عسير إن تيسير كل عسير عليك يسير
Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Terima kasih pada malam hari ini saya ucapkan kepada teman-teman, kakak-kakak yang sudah hadir di sini, yang baik yang belum mendaftar ataupun yang sudah mendaftar. Juga terima kasih kepada teman-teman yang berpartisipasi apply sebagai tutor. Terima kasih banyak antusiasnya. Pokoknya saya, Masya Allah, saya sangat terharu. Ya, jadi saya jelasin dulu ya sejarah singkat Pan Arabik. Pan Arabik ini apa sih? Gitu. Nah, jadi kita itu kita terbentuk di tahun 2019, udah lama banget ya. Jadi waktu itu keresahan yang saya coba deliver ke beberapa teman-teman, akhirnya kita berenam, ada teman yang beliau lulusan IIUM Malaysia, ada juga kakak kelas di Lipia, teman-teman di Hikmah. Nah, akhirnya kita ngadain grand opening di Gedung Perpustakaan Nasional, di ruang teaternya tuh, lantai 8 atau 6, saya lupa. Jadi dari opening itu kita buka kelas batch 1. Nah, berjalanlah 3 bulan sampai 2020 Januari. Nah, sampai 2020 itu, qadarullah, kondisi kami berenam ini beda-beda nih, udah beda-beda. Jadi ada yang lanjut studi ke Sudan, ada yang lanjut studi ke Pakistan, ada yang beberapa lanjut studi yang intinya tidak memungkinkan untuk dilanjutkan kelasnya. Pun saya waktu itu ambil double degree, jadi memang udah nggak ada hari gitu. Nah, akhirnya dari 2020 sampai 2022 kita fokus di konten seadanya. Juga dengan kuis di Sabtu malam, kayak gitu. Nah, baru setelah, ternyata Masya Allah ya, banyak beberapa dari teman-teman itu justru menawarkan diri, kayak aku mau dong bantu nih apa nih di bidang apa nih gitu. Aku bisa desain, aku bisa editor, aku bisa terjemah gitu. Akhirnya di 2023 saya bikin program join kolaborator. Nah, di situ ada 2 bidang. Yang pertama ada penterjemahan, ada juga yang kedua editor. Jadi saya buat sistem dan ada gradingnya juga, ada evaluasinya juga di situ. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat beberapa konten yang ada di Instagram itu adalah hasil karya dari teman-teman yang join di program kolaborator itu. Nah, setelah berjalan sampai hari ini ya berjalan program itu, akhirnya bulan kemarin itu saya kedatangan adik kelas. Beliau beliau ya, karena Hafizuh Masya Allah. Jadi dia main ke rumah, dia kuliah di Al Azhar Kairo, terus dia cerita-cerita, oh ternyata dia ini timnya Bang Amar nih gitu. Terus bilang, Bang Amar mau buka kelas bahasa Arab loh, gitu. Tapi belum jadi-jadi gitu. Oh ya udah, akhirnya karena saya merasa, oh saya juga mau buka kelas nih, cuma emang belum belum ya belum aja gitu, belum on gitu. Akhirnya kita meeting lah gitu. Sebenarnya kalau sama istri Bang Amar udah kenal deket ya, karena kakak kelas gitu. Istri Bang Amar tuh kakak kelas saya. Jadi dari beberapa kali meeting, akhirnya terrumuslah program batch 2 ini kayak gitu. Dengan dengan pertimbangan hasil survei teman-teman yang udah kemarin mengisi, ya kurang lebih 500 partisipan, terima kasih banyak. Dari situlah kita ramu menjadi apa yang sudah kami posting di Instagram. Boleh di-share Kak Sheryl yang warna ungunya? Ya, jadi di batch 2 kali ini mungkin teman-teman juga ada yang udah melihat ya. Saya cuma membacakan kembali. Sekarang kita lagi buka sampai tanggal 15 sampai tanggal 17 sebenarnya. Tapi kalau misalkan kuotanya udah terpenuhi, ada kemungkinan kita akan tutup lebih cepat. Nah, nanti di tanggal 19 kita akan mengadakan pretest. Nah, ini juga sebenarnya beberapa teman-teman udah nanya ya, pretest itu apa? Kak, kan baru mau belajar gitu. Jadi, fungsinya pretest ini adalah kita nanti akan bisa mengcompare, oh, ternyata kemampuan kita sebelum belajar itu seperti ini. Setelah belajar nanti 12 pertemuan itu seperti ini gitu. Jadi bisa diisi semampunya. Nah, setelah itu teman-teman boleh mulai membayar SPP, boleh langsung, boleh juga secara berangsur. Nanti kapan belajarnya? Belajarnya insya Allah kita akan start di awal November. Berarti tanggal 2 November untuk kelas offline. Nah, pilihan jamnya, pilihan belajarnya kapan aja. Nah, jadi kita menyediakan yang
Oh ya, ini dulu ya, program belajarnya. Programnya, sebenarnya kita insya Allah akan membuka level 1, 2, 3 dan 4. Nah, untuk level 1 saat ini yang sedang kami buka, pun nanti di level 2 dan sampai 4, terdiri dari 12 kali pertemuan, which is itu 3 bulan ya. Nah, selama setiap seminggu 1 kali pertemuan, durasinya 2 jam. Di program 12 kali pertemuan itu ada apa aja? Ada 16 tema materi, ada creativity time, review time. Review time itu berarti ya bahasa Arabnya adalah murojaah. Mudzakarah, mengulang apa sih yang udah ke sebelum-sebelumnya dipelajari. Kenapa ada review time? Karena kita akan masuk final test. Final test di sini kita pakai 3 skill. Kalau IELTS itu kan kalau biasanya nyoba-nyoba itu tiga skill, tapi kalau misalkan udah yang benerannya 4 skill, nah kita level 1 ini pakai 3 skill, ada kiroah atau reading, muhadasah, speaking, istima, listening. Seperti itu. Nah, level 2 sampai 4 seperti apa nih? Saya kasih skill ya. Jadi buat teman-teman yang hadir di sini akan dapat gambaran. Jadi, di level 2 dan sampai level 4, kita akan menggunakan 3 buku, insya Allah gitu. Jadi ini beda. Saya sebenarnya nggak tahu ya program di lembaga bahasa Arab di seluruh dunia, misalnya di seluruh Indonesia itu seperti apa. Tapi eh, yang saya tahu sejauh ini biasanya kalau belajar bahasa Arab itu pakai 1 buku, buku Pak gitu. Nah, kalau nanti mulai level 2 sampai 4, insya Allah kita akan pakai 3 buku langsung. Ada buku buku cetakan Saudi dan buku cetakan Turki. Intinya kita langsung pakai 4 skill. Kalau di level 1 kita 3 skill, tadi di level 2 sampai 4 kita pakai 4 skill gitu. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, gambaran di level 1 apa aja nih yang akan kita kuasai, yang akan kita pelajari. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, saya nggak sebutin ya, karena teman-teman nanti bisa bisa baca ini. Intinya, 16 materi, creativity creativity time. Nah, nanti ada videonya juga contohnya. Kalau misalnya offline dia misalnya bikin mading gitu. Seperti itu. Coba boleh dibantu share ke Sheryl supaya kegambar creativity time itu seperti apa sih gitu. Nah, nanti di kan ada 2 kategori ya, ada yang offline, ada yang online. Kalau misalkan offline nanti dia ada shooting review time. Shooting review time itu maksudnya apa? Setiap selesai pelajaran, nanti akan bergilir setiap peserta dapat data untuk syuting, mereview apa yang sudah dipelajari di hari itu. Kayak gitu. Nah, ini juga jadi momen untuk menguatkan apa yang udah dipelajari tadi 2 jam ini. Jadi 2 jam itu yang supaya nggak masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Jadi di make sure ini loh gitu. Nah, nanti juga ada di sini contohnya. Seperti itu. Oke. Nah, ini suasana kelas offline. Dari tadi kita bekerja sama dengan Grade Edu di Pasar Minggu. Her ne olursa katıl sen bize.
su'alun, sudahun, maktunun, zukamun, mudarrisun, huwa sutiyun, Oh ya, Kak Sheryl, boleh tolong di-share juga apa tuh yang video grand opening? Oke, mari kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sendiri Kristen. Kalau saya Katolik. Katolik. يساعدكم في حمل يا ولد تعال ليعز الأنام ليعز الأنام. Ya, terima kasih Kak Sheryl. Jadi kurang lebih gambaran grand opening untuk batch satu seperti itu, suasana kelasnya, syuting review time seperti itu. Dan oh ya tadi kita masuk ke kategori waktu. Jadi di batch 2 ini kita buat ada offline, ada online. Untuk offline-nya insya Allah kita akan pakai di Uno Cafe di Pasar Minggu. Itu deket dengan transportasi umum busway Warung Jati. Terus kalau untuk online-nya kita insya Allah membuka di 4 waktu. Ada Senin dan Kamis malam, Selasa dan Rabu pagi. Gitu. Selanjutnya, boleh digeser Kak Syarif? Oke, dan yang terakhir, kalau ada yang belum tahu berapa biaya investasinya, nah kurang lebih seperti ini. Jadi untuk sekarang, yang offline kita masih hanya 830, kemudian untuk online kita berikan hanya 730. Seperti itu. Saya rasa cukup sampai di sini. Nanti kita boleh lanjut di Q&A. Saya cukupkan, saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih banyak Kak Atika. Masya Allah itu tadi ya untuk pengenalan program dari kelas bahasa Arab dari Fun Arabic. Menarik sekali. Nah, lanjut seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Atika, kita ke Q&A atau tanya jawab nih terkait program dari eh, dari Arabic Class ini. Nah, tadi di di kolom chat sudah ada 2 pertanyaan nih Kak. Dari Kak Yuli. Assalamualaikum Kak, gimana cara daftar yang online-nya? Terus ada juga dari Oke, saya jawab satu-satu Kak boleh? Zunayana. Oh, oke, boleh Kak. Gimana cara daftarnya ya? Ya, caranya teman-teman boleh buka Instagram Fun titik Arabic, nanti di bio itu ada link tree, terus ada Risalah Amar X Fun Arabic, nah itu klik di situ, booking seat di situ. Lanjut.
Ya, jadi ada linknya ya Kak. Boleh nanti Oh iya, nanti boleh di-share di Kakak kolom host chat ini. di Boleh. Oke. share linknya. Oh, Kak Oke, Azizah. kemudian ada pertanyaan lagi dari Kak Zunayana. Bismillah, mau tanya belajar bahasa Arab fushanya di sini pakai pengantar bahasa Arab atau harus diterangkan pakai bahasa Indonesia lagi? Oke, nah ini pertanyaannya bagus nih. Karena saat ini yang kita buka adalah level 1, berarti pertama kita menggunakan Fusha. Kedua, gimana cara ngedelivernya? Sedikit-sedikit kita coba dengan bahasa Arab, tapi insya Allah kita guru-guru yang ada di Fanatabrik insya Allah akan menyesuaikan, kita akan melihat kira-kira gimana nih pasnya. Akan lebih banyak dengan menggunakan bahasa Indonesia, tapi untuk metodenya, nah, itu tentunya variatif ya, gitu. Ya, yang jelas kita nggak akan pakai bahasa pengantar bahasa Arab full gitu, tidak. Karena yang kali ini yang kita buka adalah untuk level 1. Oke, jadi insya Allah aman ya Kak untuk kita yang benar-benar beginner dalam bahasa Arab, benar-benar Aman nggak dong, tahu aman juga. dong. Insya Allah aman Aman gitu. banget. Karena yang ngajarinnya juga orang Indo ya Kak. Jadi insya Allah bisa lebih nyaman gitu. Iya. Kemudian terus ada pertanyaan lagi. Kalau pagi nggak bisa ikutan gimana Kak? Oh, berarti ikutnya yang malam. Ya kan ya? Berarti daftarnya yang Iya. nanti setelah pretest itu ada kesempatan untuk memilih kelas. Nah, di situ kan makanya ada tulisan pay first, get first. Jadi yang bayar duluan dia bisa leluasa untuk memilih aku mau kelas ini ya. Setelah selama kuota masih ada nanti bisa milih waktunya. Oke, berarti kita harus cepet-cepetan ya Kak. Kalau misalnya kita Hmm, emang punya bisanya pagi doang, berarti harus cepet-cepet daftar biar bisa dapat batch pagi. Kalau misalnya benar. emang bisanya yang malam, berarti harus segera daftar biar bisa dapat yang malam. Betul Gitu. sekali. Terus ada lagi untuk yang online berarti 4 hari dalam seminggu ya. Oh, jadi itu pilihan waktu kakak. Karena seperti yang sebelumnya udah saya jelaskan ya, satu batch itu 12 kali pertemuan selama 3 bulan. Nah, pilihannya bisa Senin malam atau Selasa Rabu pagi atau Kamis malam. Jadi pilih salah satu gitu karena seminggu hanya kan sekali belajarnya. Jadi itu ya ini Kak Amar. Kak Amar ada Amar yang lain nih di sini. Iya, jadi bukan 4 hari dalam seminggu ya Kak, tapi kita ada pilihan 4 hari dalam seminggu. Dan kita pilih salah satu harinya aja yang bisanya kapan. Kemudian ada pertanyaan lagi Kak dari Kak Armia Hussein. Kak, kalau hybrid apa bisa? Oke, kalau hybrid itu kan berarti kelasnya offline sambil di-shoot untuk online ya. Sesuai paham saya seperti itu ya. Kalau yang kayak gini kita nggak menerapkan. Jadi kalau offline ya offline, nggak ada record. Kalau online ada record khusus untuk ya diberikan kepada peserta murid si guru tersebut kayak gitu. Jadi tidak ada hybrid. Gitu ya, Kak Armia. Kemudian selanjutnya ada lagi Kak, sistem cicilannya gimana? Oke, baik. Nanti itu sebenarnya akan dijelaskan oleh admin, tapi kurang lebih karena programnya selama 3 bulan, jadi cicil bisa 3 kali gitu. Nah, tinggal dibagi aja tuh. 830 dikurang 100.000 uang yang booking, jadi berapa? 730 dibagi 3 deh. Nah, berarti bayarnya segitu sebulannya. Ya, insya Allah ringan ya Kak untuk dicicil tiga Insya Allah. bulan itu. Insya Allah. Dan ada lagi dari Kak Zahra. Kak, kalau misal berhalangan hadir satu pertemuan offline, apa bisa ikut online untuk mengganti satu pertemuan itu? Wah, kayak gitu enak banget ya. Pengennya gitu sih ya. Nah, tapi sayangnya karena kita sistemnya kelas, jadi kalau udah satu guru, gurunya offline, ya offline terus. Karena nanti ada rapotnya di akhir, gitu. Kalau online sama satu guru, juga pun nggak bisa pindah-pindah. Gitu.
Insya Allah itu lebih aman untuk kita, jadi kita lebih pantau perkembangannya. Guru pun juga lebih bisa memantau kita kan, gitu. Oke, gitu ya Kak Zahra. Kemudian ada lagi dari Kak Fatur Rahman. Kak, kalau online ada rekaman Zoom-nya nggak, Kak? Gimana kakak punten? Kalau online ada rekaman Zoom-nya nggak, Kak? Oh iya ada, insya Allah. Insya Allah ada ya. Kalau online, insya Allah ada eh, rekaman dari Zoom-nya, Kak. Hmm. Kemudian ini ada dari Kak Dwi Febriani, apakah ada kelas weekend, Kak? Tadi udah dijawab ya, Kak, untuk eh, Hmm. kelas itu pembagiannya. Kemudian ada lagi dari Kak Labib. Kak, kemarin di form pilihan waktunya ada dua, ada yang weekday dan weekend. Nah, kalau weekend online itu waktunya jam berapa, Kak? Nah, ini untuk waktu belajarnya udah di-share screen ya. Ya, jadi hasil pertimbangan uh, tim seperti ini. Untuk saat ini kita siap di seperti ini. Jadi semoga bisa dipilih dari hari yang sudah tersedia. Semoga Allah mudahkan ya urusannya. Amin, amin. Nih boleh nih kakak-kakak partisipan semuanya boleh di SS nih waktu belajarnya untuk jadi pertimbangan untuk memilih kelasnya kapan nih kira-kira tidak terbentur dengan agenda lainnya. Atau mungkin bisa lebih lengkapnya bisa follow di Instagramnya Fan Arabic di link yang udah di-share di kolom chat. Nah, terus ini untuk Kalinda, ini ya Kak, jadwalnya sudah di-share screen. Kemudian ada lagi dari Kak Rizka. Kak udah daftar offline, tapi pengen online karena terbentur yang lain masih bisa nggak ya untuk diedit kelasnya itu, Kak? Insya Allah masih bisa nanti komunikasi dengan admin aja ya. Hmm. Oke, jadi nanti Kak Rizka tinggal hubungi adminnya ya, Kak, untuk diatur. Karena udah daftar offline ya, tapi pengen jadi online. Dihubungi admin. Terus ada lagi dari Kak Farida. Kak, yang online pakai perangkat HP sebagai perangkat utamanya nggak apa-apa kan ya? Dan apakah akan ada PDF ringkasan materinya? Oh iya, Masya Allah ya pakai HP insya Allah bisa. PDF-nya nanti iya pasti ada akan dikirimkan. Insya Allah bisa. Karena kita sistemnya itu ya Kak, belajar langsung gitu nggak sih untuk Mm-mm. programnya? Jadi insya Allah pakai HP pun paling untuk baca-baca PDF-nya. Gitu. Terus ada lagi dari Kak Taki. Kak, yang pay first, get first itu yang bayar SPP-nya atau bayar pendaftarannya dulu? Kemarin udah isi G-form dan bayar pendaftaran. Oh iya, jadi pay first get first itu SPP-nya ya SPP-nya bukan uang yang booking kemarin. Nah, ya, jadi Kak Taki kalau misalnya mau dapet kelasnya, misalnya mau ngambil yang pagi atau yang malam, biar dapet kursi dulu, harus bayar yang SPP-nya dulu ya Kak, untuk biar dapet Hmm. kursinya. Gitu, terus... Dari Kak Ail Khoiri, untuk kelas online perkiraan siswa per kelas berapa, Kak? Oh iya, terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi untuk online insya Allah maksimal 10, kalau offline maksimal 16. Seperti itu. Hmm. Untuk di satu kelasnya berapa guru tuh, Kak? Maksudnya satu kelas satu tutor dong. Maksudnya, oh, satu tutor. Terus ada lagi, oh ini dari Kak Labib lagi. Weekend online bukannya hari Sabtu dan Ahad, Kak. Kok di jadwal cuma Senin Kamis? Iya, sesuai hasil pertimbangan dan diskusi teman-teman. Jadi saat ini kita bukannya untuk online weekday dulu gitu ya. Bismillah. Oke, jadi untuk Kak Labib ya, untuk yang weekend itu adanya untuk offline, ya Kak? Hmm.
Untuk yang weekday-nya itu baru di online. Untuk terus ada lagi dari Kak Dita. Untuk pemilihan kelasnya bisa dilakukan kapan, Kak? Oke, iya. Jadi insya Allah eh, ketika pretest akan juga ditanyakan pilihan harinya. Nanti akan dikirimin Google Form lagi di grup peserta. Peserta yang sudah booking seat ya maksudnya. Oke. Nah, ini untuk yang Karatna untuk nomor WA udah dijawab ya. Kemudian Kak, ini untuk pertanyaan terakhir ya. Kak, mulai pembayaran kapan ya? Ya, untuk pembayaran insya Allah ketika setelah pretest, tapi nanti update-nya lagi akan diumumkan di grup peserta yang sudah booking seat ya. Oke, mungkin Alhamdulillah ya. Itu untuk penjelasan dan pertanyaan serta jawaban dari Kak Atika langsung terkait program Arabic Class dari Fun Arabic ini. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan hadirin semuanya. Kalau misalnya memang ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, bisa follow IG-nya yang tadi sudah di-share di kolom chat, atau bisa DM juga mungkin ya ke Instagram yang ada di Fun Arabic itu. Alhamdulillah kita telah sampai pada penghujung acara. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini, pada malam hari ini, bisa membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Nah, sebelum ditutup, marilah kita akhiri acara kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian istighfar sebaik-baiknya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pada keluar, mungkin boleh para partisipan untuk bisa kita sesi dokumentasi dulu. Yang tidak berhalangan boleh mengaktifkan kameranya. Boleh? Untuk room yang pertama dulu ya di screenshotnya. Wahid, Isnan, Salah. Sudah. Sekarang ruang berikutnya. Kali ini ada banyak ya, ada 3 ruang. Wahid, Isnan, Salah. Sudah. Berikutnya ruang ketiga. 1, 2. Iya nggak apa-apa. Kalau yang nggak bisa on juga nggak apa-apa. Yang tak boleh on. Sudah semuanya. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khair. Oke, jazakumullah khair semuanya. Semoga dimudahkan segala urusannya.